Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis studi kasus kami yang berjudul Perkembangan Konstitusi di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama-nama anggota kami, yaitu Salwa Salsabila, Najwa Syakira Putri, Vidya Khairunisa Saragi, Nadine Deksa Pimara, Salma Adelia Solihin, Syalifah Yudya Lintino, dan Tessa Roli Putria Simamora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syalifah Yudya Lintino. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari konstitusi. Jadi konstitusi dalam bahasa Prancis yaitu constituer, yang berarti membentuk. Maksudnya adalah membentuk suatu negara. Dan dalam bahasa Indonesia adalah konstitusi. Dalam UUD 1945, konstitusi dimaknai lebih luas dari UUD karena mencakup hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis. Konstitusi memiliki sifat formil, material, dan dinamis mengikuti perkembangan politik pada suatu negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vidya Khairunisa Saragi dari Program Studi Hubungan Internasional dengan MPN 2030-6122-3025. Presentasi yang saya bawakan adalah UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. UUD 1945 pada awalnya disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI berdasarkan dengan rancangan DPU PKI. UUD ini berlaku hingga 27 Desember 1949 mengesahkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat melalui MPR sebagai lembaga tertinggi. 1945 sejak awal bersifat sementara atau revolute government karena dirancang akan diganti setelah negara stabil. Namun tidak pernah ditetapkan sebagai UUD tetap hingga perubahan pertama pada 1999. Terima kasih. Saya Salwa Salsabila ingin menjelaskan Republik Indonesia Serikat bagaimana terbentuknya. Pada tahun 1949, tanggal 27 Desember sampai dengan 17 Agustus 1950, Indonesia menjadi negara Republik Indonesia Serikat karena Belanda tidak puas dengan kemerdekaan Indonesia, bahkan sampai melakukan agresi militer pada tahun 1947 dan 1948. Tujuan utama Belanda ingin memecah NKRI menjadi negara federal. Untuk menyelesaikan konfliknya, diadakannya konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda, dan hasilnya ada 3 poin. Yang pertama, Indonesia menjadi negara Republik Indonesia Serikat. Yang kedua, Belanda menyerahkan kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Dan yang ketiga, terbentuknya Uni Indonesia Belanda. Dari perubahan ini, Indonesia menjadi dari negara kesatuan menjadi negara parlementer, yang dimana negara Republik Indonesia menjadi beberapa negara bagian. Dan sistem pemerintahannya juga berubah dari sistem presidensial ke parlementer, yang dimana negara dipimpin oleh Perdana Menteri dan mereka bertanggung jawab atas DPR. Dengan dibaginya beberapa negara bagian, hal ini menyebabkan negara tersebut memiliki pemerintahan, parlemen, dan konstitusi tersendiri, yang dimana hal ini menjadi fragmentasi kewenangan, yang sistem ini berjalan tidak efektif dan tidak efisien, yang dianggap tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat yang menginginkan negara kesatuan. Hal inilah menjadi lahirnya Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Terima kasih. Nama saya Najwa Syakira Putri dengan NPM 2530-6121-022. Lanjutkan pembahasan, kita masuk pada era Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Dengan UUD 1950, Indonesia kembali bersatu sebagai negara kesatuan dan mengadopsi sistem pemerintahan parlementer, di mana kabinet bertanggung jawab kepada DPR. Namun sayangnya, meskipun sistem ini dianggap lebih demokratis, implementasinya justru menciptakan instabilitas politik yang parah. Ada 3 masalah utama. Yang pertama,
Sering terjadi kabinet jatuh bangun karena konflik kepentingan dan koalisi antar partai yang parah atau rapuh. Yang kedua, yaitu partai politik sangat mendominasi kebijakan negara yang menyebabkan keputusan sering dipengaruhi kepentingan kelompok. Dan yang terakhir yaitu konflik ideologi yang tajam di antara kekuatan politik besar makin memperkeruh suasana. Krisis ini diperparah oleh kegagalan dalam merumuskan konstitusi permanen. Kebuntuan ini memaksa Presiden Soekarno mengambil tindakan tegas. Lalu akhirnya, melalui Dekret 5 Juli 1959, Presiden membubarkan konstituen dan menetapkan untuk kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Tasaroli Putri Simamora dengan NPM 25306121033 dari Program Studi Hubungan Internasional. Dekret Presiden 1959. Dekret 1959 mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi era demokrasi terpimpin hingga Orde Baru didominasi oleh presiden, militer kuat, dan lembaga lain. Di Orde Baru, kekuasaan makin terkonsentrasi, presiden tanpa batas jabatan, MPR hanya melegitimasi demokrasi ditekan, dan militer berperan politik. Kondisi ini akhirnya memicu reformasi tahun 1998. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Adelia Solihin dengan NPM 2530612108. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang amandemen UUD 1945 yaitu 1999 sampai 2002. Perkenalkan, nama saya Nadine Deka Pusmara dengan nomor NPM 25306121027. Di sini pada bab 4 di sini saya akan membuat kesimpulan yaitu perkembangan konstitusi Indonesia menunjukkan perubahan sesuai kebutuhan zaman. UUD 1945 awal dianggap belum stabil. Lalu konstitusi RIS 1945 dan UUD Undang-Undang Dasar sementara pada tahun 1950, namun keduanya pun gagal menciptakan integrasi dan stabilitas. Kemudian Dekret 1959 mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi era demokrasi terpimpin dan Orde Baru menjadi sangat sentralistik. Reformasi 1998 menghasilkan amandemen UUD 1945 yang membatasi kekuasaan presiden, memperkuat checks dan balance, menjamin HAM, dan membentuk sistem demokrasi yang lebih modern dan seimbang. Adapun sarannya adalah pemerintah dan lembaga pendidikan harus meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang politik dan konstitusi. Sangat penting bagi masyarakat untuk berpikir kritis dan aktif dalam mengawasi sistem pemerintahan guna untuk menjadi stabilitas negara dan menjamin hak warga negara dengan sangat penting untuk memahami secara dasar konstitusi. Terima kasih, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.